Pak Nafis sudah bergabung dengan kita sebentar. Ya. Ya, Mas Oke. Rozi. Jam 4 pas. Jadi kita mulai aja Pak Nafis ya. Oke, silakan. Teman-teman sekalian ini udah mulai banyak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram @Ca'anur Society pada sore hari ini. Sore hari ini kita masih akan membahas tema yang kemarin kita bicarakan, yaitu soal pendidikan di era disrupsi teknologi. Nah, ada beberapa hal, mengulang apa yang kemarin kita bahas, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita highlight sekarang. Yang pertama soal pertama alasan mengapa tema ini diulang kembali, saya ingin sampaikan ada beberapa teman yang bertanya, yang mengusulkan untuk membahas lagi tema ini karena dianggap memberi perspektif yang bagus bagi para guru dan penggiat pendidikan di tempat mereka masing-masing. Jadi karena itu kemudian malam kami bicarakan dan Pak Nafis setuju untuk memperluas kembali pembahasan ini. Nah, yang perlu kita highlight pada sore hari ini, pertama mungkin kita perlu mengembalikan, kemarin Pak Nafis sampaikan bahwa kita perlu mengembalikan makna pendidikan kepada makna generiknya, pada makna asalinya. Misalnya kita merujuk pada pendidikan sebagai tarbiyah dalam bahasa Arab, itu kan bukan semata-mata transfer ilmu, tapi di situ ada tanggung jawab untuk misalnya membuat anak berkembang, kemudian anak tumbuh, memperbaiki dan mengurusnya. Nah, jadi lebih luas. Kemudian kemudian juga ada bahasan mengenai bahwa guru itu harus menjadi seorang adaptor yang harus bisa beradaptasi dengan situasi, menjadi pembelajar, menjadi learner, menjadi risk taker. Kemudian juga yang terakhir yang kurang dielaborasi karena waktunya kemarin sempit, itu soal saya mungkin ada yang terlewat satu Pak Nafis, tapi saya ingin katakan bahwa loving the good, kemudian doing the good, dan ditambahkan being the good. Ada satu yang saya lupa, itu nanti mungkin bisa ditambahkan, dielaborasi lebih jauh lagi. Itu yang bisa saya yang mungkin perlu dielaborasi, atau kalau nanti Pak Nafis punya perspektif lain silakan. Saya kira langsung aja ke Pak Nafis. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang saya hormati, ya ini lanjutan atau kita sebut saja perluasan dari tema yang kemarin kita bahas, pendidikan di era disrupsi teknologi. Saya highlight seperti tadi yang saya bilang bahwa memang dunia pendidikan ini sekarang menjadi garda terdepan. Jadi kalau pada saat wabah ini garda terdepannya adalah tim medis, maka di era revolusi teknologi ini yang kita menyebutnya disrupsi teknologi karena perubahan-perubahan yang merisaukan, menjengkelkan, sehingga dalam bahasa Inggris disebut disruption, itu garda terdepannya adalah guru dan lembaga pendidikannya, yaitu sekolah atau dunia pendidikan. Nah, kemarin kita kutip peran guru tadi yang sudah dikutip juga oleh Mas Roji. Guru harus menjadi adaptor, leader, visionary, komunikator, kolaborator, dan juga model. Dia harus menjadi contoh teladan buat anak-anaknya. Gitu. Nah, lalu kita kutip juga kemarin misalnya bahwa World Economic Forum meramalkan 2 tahun lagi dari sekarang, 2022, itu akan ada 133 juta pekerjaan baru muncul, lalu 75 juta pekerjaan lama hilang. Itu artinya predicament and promise sekaligus, ancaman sekaligus tantangan ke depan. Buat orang-orang yang lower skill ini menjadi ancaman, karena mereka harus siap nganggur. Karena pekerjaan yang mereka buat lower skill itu bisa dilakukan oleh robot. Maka ke depan mereka tidak akan dipakai, tapi yang mengerjakan itu semua robot. Gitu.
Sampai ke soal bank kemarin kita bahas ya, gitu, bahwa bank terancam untuk tidak dibutuhkan, tapi banking sistemnya dibutuhkan. Karena nanti cukup dengan gadget, cukup dengan handphone, kita sudah bisa berinteraksi dan sebagainya, sudah bisa bertransaksi dan sebagainya. Nah itu beberapa highlight juga tentang teknologi kemarin. Gitu. Ada pertanyaan yang kemudian saya bahas secara lebih mendalam bahwa teknologi ini berguna sekali buat orang yang sudah mengerti siapa dirinya dan tahu tujuan hidupnya. Buat orang yang belum paham terhadap siapa dirinya dan belum jelas tujuan hidupnya, teknologi menjadi penentu kehidupannya, sehingga kita menjadi semacam zombie-zombie yang justru kita menjadi robot dari teknologi itu. Nah, ditambah sekarang ini karena ada kolaborasi komputer dengan internet, maka kemudian melahirkan apa yang disebut algoritma big data. Gitu. Bahwa kita nanti ditentukan, jadi kita akan kalah pengetahuan tentang diri kita terhadap kita daripada algoritma big data tentang kita. Mereka algoritma big data lebih tahu kita daripada kita sendiri. Nah, itu. Nah, oke. Lalu kita kembalikan kemarin secara generik kemana pendidikan tadi itu. Jadi at-tarbiyah dalam bahasa Arab itu dari kata robba yarubbu, ada dari kata robba yarbu, ada dari kata robia yarba. Semuanya dari 3 jenis kata itu yang menjadi kata dasar at-tarbiyah atau pendidikan itu bisa berarti berkembang, tumbuh, menjaga, memelihara, memfasilitasi dan memimpin kemampuan atau menggali kemampuan anak dari dalam. Nah itu selaras dengan bahasa Inggris education, karena education diambil dari kata Latin ex dan ducer. Ex itu artinya from, dari gitu, atau out of yang artinya dari dalam gitu. Ducer itu adalah to lead atau to guide. Maka education dari kata ex ducer tadi itu dari bahasa Latin artinya adalah melead out kemampuan-kemampuan anak dari dalam atau menggali, to fill out, menggali kemampuan anak dari dalam atau to guide gitu. Jadi semuanya sifatnya menggali, memfasilitasi anak didik supaya kemampuannya itu mengaktual. Itulah kira-kira peran dan tujuan dari pendidikan. Nah sekarang kita lanjutkan ke yang kemarin menjadi perhatian yang belum kita bahas secara lebar. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak di era disrupsi teknologi ini? Nah, kita tahu revolusi manusia hari ini dilihat dari sisi teknologi itu revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk ahli mengatakan adanya wabah COVID-19 ini adalah bagian dari disrupsi yang lahir dari kolaborasi berbagai macam inovasi, komputer dan internet. Dari mulai misalnya bagaimana negara-negara sekarang baik diam-diam maupun secara terbuka mempersiapkan kecanggihan nuklirnya gitu karena mereka sudah mulai baik paranoid maupun bisa jadi benar tidak lama lagi akan terjadi perang nuklir gitu. Lalu yang keduanya dengan berbagai macam inovasi dan perubahan ini maka ekologi mengalami keruntuhan yang luar biasa. Ozon sudah rusak, hutan-hutan dibabat menjadi gedung, menjadi pabrik dan sebagainya. Lalu terakhir disrupsi teknologi yang hari ini kita bicarakan. Nah, berbagai macam itu melahirkan berbagai macam apa yang kita sebut musibah atau tantangan lah positifnya. Maka apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak didik kita dalam konteks pendidikan? Tadi kita kembali kepada makna generik pendidikan, at-tarbiyah dan education. Maka berdasarkan kata generik dari education atau at-tarbiyah tadi itu, pertama yang paling penting adalah kepada anak-anak kita hari ini mengajarkan agar mereka siap untuk menghadapi berbagai macam perubahan. Kemarin saya memulai pembahasan itu dengan tiga peran guru mempersiapkan anak-anak di era disrupsi teknologi ini. Pertama kita harus mampu menyiapkan anak
untuk menghadapi berbagai macam pekerjaan dan pengetahuan yang pekerjaan dan pengetahuan itu hari ini belum ada. Yang Iya. kedua, anak harus bisa juga menghadapi produk dan problem ikutan dari produk-produk itu yang hari ini belum teridentifikasi produk dan problemnya apa. Dan yang ketiga, anak harus mampu siap diri mental menghadapi menggunakan kecanggihan teknologi yang itu menjadi niscaya buat mereka, tapi temuan-temuan kecanggihan teknologi itu hari ini juga belum ada. Jadi nanti akan Iya. ditemukan. Sehingga mereka belum bisa membayangkan. Karena belum bisa membayangkan apa yang terjadi di tahun 2030, tahun 2040, tahun 2050 gitu. Maka salah satu pendidikan yang harus dikuatkan kepada anak-anak adalah tadi, bagaimana anak-anak memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai macam perubahan. Berbagai macam perubahan itu yang disebut dengan berbagai macam kecerdasan ya. Ada kecerdasan adaptability gitu. Ada kecerdasan interaksi dan sebagainya. Tapi intinya adalah perubahan adalah sesuatu yang akan terjadi setiap saat, karena itu anak harus menghadapinya dengan ketenangan, dengan kekuatan mental spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, selain anak itu harus menyiapkan berbagai macam kekuatan untuk menghadapi perubahan tadi itu, anak juga harus mampu menjaga keseimbangan mental, karena berbagai macam perubahan itu membuat hidupnya menjadi menjadi galau, menjadi samar, menjadi hilang. Karena sekarang ini arti menjadi seorang manusia juga terus bermutasi. Iya. Nanti misalnya sekarang sudah mulai itu. Misalnya identitas gender itu sudah tidak 2 atau tidak 3 lagi nanti. Ada istilah multiseksual, ada istilah heteroseksual, menjadi banyak gitu nanti. Dan sekarang sudah mulai itu di beberapa negara punya tradisi yang identitas gendernya sudah tidak 2 atau tidak 3, tapi udah banyak. Itu artinya apa? Artinya akan membuat mentalitas kita, seorang anak atau kita sendiri, mengalami keterpecahan. Dan di atas semuanya, kita harus mulai kembali kepada anak-anak di setiap level, di setiap pertemuan, di setiap pelajaran, karena pelajaran itu kan kemampuan-kemampuan teknis. Tapi untuk menghadapi revolusi teknologi ini, disrupsi teknologi ini, anak-anak diperlukan kemampuan kehidupan yang lebih umum. Jadi bukan kehidupan untuk memahami hanya teknis pelajaran-pelajaran tertentu. Maka di atas segalanya, anak harus, atau kita, atau Anda, harus bisa menemukan kembali siapa Anda, dan merumuskan kembali apa tujuan-tujuan hidup yang Anda inginkan. Nah, jika tidak 3 hal tadi itu ya, termasuk yang paling terakhir ini, kita tidak memikirkan kembali siapa saya dan tujuan hidup saya, apa yang saya inginkan dalam hidup ini, maka pasti akan terjadi disrupsi teknologi ini membuat yang bersangkutan atau membuat kita manusia ini menjadi bukan sebagai manusia lagi, tapi menjadi tadi yang kita menjadi zombie, menjadi badan-badan yang hidup tanpa ruh. Nah, kan sekarang banyak yang saya sebut kemarin itu ada education without ruh, education without soul, gitu. Pendidikan tanpa ruh. Gitu. Apa yang disebut pendidikan tanpa ruh itu dia hanya berkutat pada kemampuan teknis pelajaran tertentu saja. Bahkan seorang guru banyak yang tidak mampu menjelaskan kalau dalam quantum learning itu ada ambak apa manfaatnya bagiku. Setiap mata pelajaran, kewajiban pertama seorang guru adalah mampu menjelaskan apa manfaatnya saya belajar pelajaran ini. Gitu. Nah, kalau tidak berhasil menemukan apa manfaatnya, dalam agama kan tidak usah dipelajari. Untuk apa ilmu tidak ada manfaatnya kita pelajari kan gitu. Nah, maka itu yang pertama. Dalam konteks itulah sebetulnya berkaitan dengan siapa diri kita dan tujuan hidup apa yang kita inginkan gitu. Ya. Jadi ini menjadi penting karena ia akan menjadi semua hal yang ada di luar dia akan dijadikan sumber daya oleh dia.
tidak membuat sebaliknya bahwa kita manusia menjadi sumber daya dari teknologi, menjadi sumber daya dari disrupsi teknologi ini gitu. Tapi sebaliknya komputer, internet, gadget, smartphone itu menjadi sumber daya untuk mendukung, untuk memperkuat pengertian siapa saya, sekaligus untuk mendukung dan menjadi fasilitas sumber daya untuk mencapai tujuan hidup saya. Maka semua menjadi sekunder, saya yang menentukan semua di luar diri saya, maka konsep-konsep inilah kemudian penting kembali ke beberapa pelajaran yang sekarang sudah terdegradasi. Apa pelajaran pertama yang penting yang sudah terdegradasi adalah pelajaran agama. Pelajaran agama di banyak wilayah itu sudah tidak mencerminkan nilai-nilai religiusitas agama, tapi lebih kepada data-data, lebih kepada pengetahuan kognitif akademik yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan perilaku, sama dengan pelajaran-pelajaran lain. Padahal yang paling penting pelajaran agama itu adalah bagaimana seseorang bisa hidup beragama dengan baik dan benar. Bukan bagaimana seseorang itu mengetahui apa itu agama, gitu. Karena itu sifatnya pengetahuan. Kalau bagaimana anak beragama, bagaimana kita beragama dengan baik, itu tujuan agama yang pertama kali dan yang sebenarnya. Gitu. Nah maka di agama banyak istilah-istilah yang secara verbal kita sudah cukup biasa mendengarkan. Misalnya kemarin kita singgung ada dari salah satu ustadz pesantren nanya soal bagaimana eksistensi pesantren. Sudah kita bahas agak panjang lebar yang kemarin ya. Tapi misalnya ada 2 atau 3 kata kunci yang mungkin hari ini bisa kita pakai untuk mengajarkan aspek agama pada saat di era ya disrupsi teknologi ini. Yaitu misalnya pertama kata yang sudah cukup well known tentang sabar. Apa sih itu sabar? Ya, sabar. Sabar itu kan bahasa Arab, as-sabru. Bahasa Indonesia tidak punya. Karena itu kita mengambil sabar. Bahasa Indonesia apa sabar? Karena di Indonesia kan kata sabar menjadi banyak istilah dan artinya. Misalnya kata sabar bisa berarti tabah, bisa berarti gigih, bisa berarti ulet, bisa berarti juga berani sabar itu. Nah kan kalau di Indonesia kan jadi banyak tuh. Itulah kenapa bahasa Arab itu sangat detail karena satu kata saja dia mengandung banyak arti yang begitu kuat. Bahkan bahasa Inggris pun relatif tidak mampu untuk menandingi kekuatan kekayaan bahasa Arab ini. Nanti banyak lagi kita bahas. Nah, jadi bagaimana ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan, sehingga kita kecewa, maka kita harus tabah. Tetapi apakah ketabahan itu lalu kemudian kita menerima apa adanya? Tidak, karena ketabahan itu di dalamnya ada kegigihan dan keuletan. Gigih untuk terus bertahan dalam kebenaran, ulet untuk terus bertahan dalam apa yang kita lakukan, dan kemudian berani untuk kemudian tampil mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Maka di situ ada konsep ikhtiar juga dari kesabaran tadi. Jadi bukan pasif ya. Itu contoh satu yang kita sering mendengar kata itu tapi sudah masuk telinga kiri keluar telinga kanan sehingga tidak punya kekuatan menggugah, tidak punya kekuatan merubah perilaku kita gitu. Karena penjelasannya pun bersifat banyak yang bersifat distortif dan jumping gitu. Jumping kepada makna-makna yang penuh mitos yang kita tidak bisa memahami dan menjelaskan secara rasional. Kata syukur misalnya bersyukur. Kata syukur itu begitu tingginya kata syukur sehingga kata Al-Quran orang yang tidak bersyukur itu kan dianggap kufur, dianggap kafir. Nah, kenapa syukur begitu penting? Karena pertama dia menyehatkan kehidupan kita. Bahwa syukur adalah kita menerima, kita puas dengan sesuatu yang ada pada diri kita hari ini. Terima dulu apapun yang terjadi. Mengenai ke depan, apa yang kita terima hari ini itu memang harus kita tingkatkan, maka kita harus berupaya untuk melakukan lagi-lagi apa yang disebut ikhtiar. Gitu. Maka orang yang bersyukur itu sehat, bahagia, tapi kemudian memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, untuk menciptakan income, untuk mendatangkan keberkahan yang lebih besar, Nah jadi
Jadi kira-kira itu, 2 aja misalnya, kata kunci 2 itu kita bisa latihkan kepada anak, lalu ditambah dengan pelajaran itu kan tadi beragama. Kita pernah bahas di KTT online pertama itu kan soal makna hidup. Nah, yang Ya. kedua, yang itu agama. Jadi aspek nilai-nilai itu harus masuk gitu pada saat pelajaran bagaimana misalnya secara hafal apa itu rukun Islam, apa itu syahadat, ya itu bagian dari awal. Tapi makna di dalamnya yang kita ketika menjelaskan 2 kalimat syahadat, kata sabar, kata syukur ini juga masuk gitu. Itu justru menjadi apa yang saya sebut tadi tujuan-tujuan untuk kehidupan yang anak siap menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, itu misalnya pelajaran agama. Lalu pelajaran PPKN misalnya. PPKN kan tujuan akhirnya adalah bagaimana kita cerdas menjadi seorang warga negara. Kalau kemarin kita membahas makna hidup itu, yang lalu maksudnya bukan kemarin, makna hidup itu kita menyadari betul peran kita sebagai orang yang beragama tertentu, lalu peran kita atau arti kita menjadi warga negara Indonesia. Pertama, arti kita menjadi Muslim misalnya, menjadi Katolik dan sebagainya. Kedua, apa arti kita menjadi warga negara Indonesia. Lalu sampai ke yang detail, apa arti kita menjadi pegawai di sebuah perusahaan tertentu, apa arti kita menjadi seorang ayah, seorang ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kita menemukan itu, kita menemukan siapa saya. Dari situlah kemudian makna hidup akan muncul, akan keluar. Karena ada peran yang bisa kita mainkan. Makna hidup itu ketika kita punya peran yang bisa kita mainkan. Sama dengan sebuah cerita. Kan ini drama kosmis ini kan satu cerita besar. Yang cerita itu semua kita ambil peran-peran khusus gitu yang kalau kita tidak bisa merumuskan peran-peran khusus yang bisa kita mainkan, meaningless hidup kita. Gitu. Maka yang kedua ini PPKN misalnya. Civic education, jadi pelajaran kewarganegaraan. Itu juga sama, bukan kemudian menghafal ini, menghafal itu, dan sebagainya. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menginsafi arti dari sebuah menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang di sini agamanya banyak, etnis, suku, pulau, ribuan, dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian egois kita Islam bahwa waduh senang banget itu kalau udah ngomong soal negara ini harus menjadi negara Islam. Orang non-muslim tidak hidup gitu dan sebagainya. Itu tidak cerdas secara civic, secara pendidikan kewarganegaraannya. Iya gitu. Dan kita kan sudah tahu ada paralelisme yang sangat kuat antara kita dalam hal beragama dengan hal bernegara. Tidak ada dilema, tidak ada ironi gitu. Dilema itu ditemukan buat beberapa orang yang pemahaman keagamaannya kurang mendalam. Cak Nur misalnya pernah saya kutip di buku Cak Nur Sang Guru Bangsa. Bahkan ulama-ulama seperti Kartosuwiryo dan Daud Bere, kata Cak Nur, perlu kita cek itu pemahaman keagamaan Islamnya. Gitu. Karena apa? Karena sebagian ide-ide untuk mendirikan negara Islam itu bermula bukan dari pemahaman agamanya, tapi bermula dari adanya kekecewaan karena tidak terbagi kue pembangunan yang secara merata, tidak terbagi pada kekuasaan dan sebagainya. Baru kemudian dicarikanlah dalil-dalil yang membuat seolah-olah sifatnya teologis dan sebagainya. Banyak hal kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks pendidikan di era disrupsi teknologi ini, dari mulai sikap hidup kita yang paling otentik, kita beragama tertentu, kita menjadi warga negara tertentu, dan kita menjadi individu-individu tertentu, anak siapa, bapak siapa, dan sebagainya, itu harus mulai kita lihat kembali tentang apa siapa saya. Ya, kalau sudah menentukan apa dan siapa saya, baru kita kemudian mereview kembali tujuan hidup saya, baik yang sifatnya antara maupun ke depan. Jika ini dinafikan, anak-anak kita akan terbengkalai. Anak-anak kita akan menjadi robot-robot, menjadi zombie-zombie dari teknologi, dari revolusi teknologi yang sekarang ini ada. Maka UNESCO misalnya melalui International Commission on Education for the 21st Century pernah melakukan conference tahun 1991 kalau tidak salah dan melahirkan apa yang disebut 4 pilar pendidikan. Nah, ini penting 4 pilar pendidikan ini. Pertama,
Dia bilang dalam rumusan buku 21st Century Education itu, pertama, learning to know. Belajar itu untuk mengetahui. Belajar itu untuk berpikir, or learning to think. Gitu. Nah, learning to know itu adalah fitrah. Bahwa semua kita punya kecenderungan untuk mengetahui. Pengetahuan dasar yang paling dibutuhkan oleh seorang anak manusia adalah dia harus selamat hidupnya. Dia harus bisa menghindari mana yang buruk, dia harus dekat kepada mana yang baik. Dan itu karena ada proses pemahaman, learning to know tadi itu. Maka dia menjadi sesuatu yang dasar, bahwa semua orang secara fitri, secara naluri, itu memiliki kemampuan atau keinginan untuk mengetahui. Gitu. Untuk mengetahui, untuk berpikir. Gitu. Maka proses pertama belajar itu harus learning to know. Yang kedua, learning to do. Belajar berbuat, bahwa apa yang kita lakukan ini harus kita pelajari, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tapi semuanya dalam proses learning. Jadi anak kita ajarkan bukan hanya kemudian dia tahu tentang sesuatu, tapi anak harus kita ajarkan untuk juga terlibat melakukan sesuatu itu. Maka di situ ada learning to do. Yang ketiga ada learning to live together. Ini penting sekali di era sekarang. Belajar bagaimana hidup bersama. Karena tidak mungkin kita hidup dalam situasi, dalam komunitas yang agamanya sama, warna kulitnya sama, bahasanya sama, etnisnya. Tidak mungkin. Apalagi sekarang sudah globalisasi. Maka kita harus sudah mulai membiasakan hidup dengan berbagai macam etnis yang berbeda, agama yang berbeda. Maka kalau kita di sebuah institusi pendidikan, dari sejak dini anak diajarkan untuk melakukan proyek-proyek yang anggota-anggotanya itu berbagai macam jenis agama, berbagai macam jenis etnis, supaya mereka sudah terbiasa bahwa orientasi fokus mereka itu kepada hasil, kepada tujuan pekerjaan, bukan kepada apa agamamu, bukan kepada apa etnismu dan sebagainya. Maka learning to live together itu menjadi basis tentang lahirnya keharmonisan, hidup yang damai dengan sesama, siap dengan perbedaan, toleransi, pluralisme, dan terhindar dari nilai-nilai radikalisme. Yang terakhir, yang keempat, learning to be. Belajar menjadi. Nah, belajar menjadi itulah sebetulnya definisi otentik generik dari tarbiyah dan education tadi itu. Kita menggali kemampuan-kemampuan anak sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri. Menjadi dirinya sendiri yang punya kemampuan berbagai macam itu. Yang kemampuan itu kata Al-Quran, nilai tertinggi pada seorang manusia menurut Al-Quran adalah seorang khalifah. Seorang khalifah itu ilmunya ada, kan ada kata bastotan, ada kata kuat dalam hal ilmu dan fisik. Ilmunya ada, maka itu disebut at-tarbiyah al-aqliyah. Fisiknya mumpuni, kuat, maka disebut at-tarbiyah al-jismiyah. Pendidikan fisik. Kalau tadi kan pendidikan pemikiran atau pengetahuan. At-tarbiyah al-aqliyah. Karakter dan akhlaknya baik, ya. Karakter dan akhlaknya baik, at-tarbiyah al-khuluqiyah. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Dan yang terakhir apa? Hatinya tuh suci, jiwanya itu benar. Maka ada yang disebut at-tarbiyah at-tazkiyah. Makanya kan di Al-Quran wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Setelah tadi itu at-tarbiyah al-aqliyah, at-tarbiyah al-jismiyah, at-tarbiyah al-khuluqiyah, lalu ada wa yuzakkihim, at-tarbiyah at-tazkiyah. Pendidikan penyucian, bahwa kita semua bermula diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tetapi berbagai macam hempasan, tantangan, hambatan, dan sebagainya, baik dari keluarga, lingkungan, sekolah, bacaan, guru, dan sebagainya, itu membuat fitrah kita tertutup. Karena fitrah kita tertutup, kita harus mulai menggosok lagi, dan dunia pendidikan memiliki banyak metode melalui cerita, melalui film, melalui berbagai macam dialog tentang orang-orang hebat terdahulu segala macam itu, sehingga fitrahnya kemudian tampil kembali, sehingga fitrahnya tadi itu kita menyebutnya domir atau fitrah tadi itu dia aktif kembali, sehingga wa yuzakkihim dalam Al-Quran itu atau at-tarbiyah at-tazkiyah tadi itu mulai aktif kembali. Maka lengkaplah seorang manusia dengan memiliki
dari alam rahim yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi khalifah tadi. Lalu Oke, baik Pak Nafis penjelasannya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau pertama gini. Ini ada dari Alkaf. Alkaf ini kalau nggak salah dari Aceh ini, kawan kita dari Aceh. Dulu Cak Nur melakukan pembacaan kritis terhadap bias dari modernisasi membuat manusia terasing. Apakah hal serupa akan kita temukan dalam disrupsi pendidikan? Bahwa peserta didik akan terasing? Ya, sekarang lebih besar lagi, Mas. Jadi tantangan untuk tantangan untuk menghindari manusia-manusia yang teralienasi itu sekarang lebih besar lagi. Kalau dulu modernisme itu kan teknologi yang belum ada kekuatan kolaborasi antara komputer dan internet. Nah sekarang itu, tadi saya bilang ras manusia itu relatif bisa bermutasi sekarang itu. Gitu. Jadi beberapa orang di negara-negara maju, di kota-kota besar di negara-negara maju, itu sudah tampil mungkin dalam bahasa sederhananya sudah kok bukan kayak manusia lagi. Gitu. Karena mereka sudah ditentukan oleh berbagai macam apa yang saya sebut algoritma big data. Nah, jadi gini, alienasi yang pertama, tadi kan modernisme jelas, Chandra bilang teralienasi. Hilangnya makna hidup. Jadi meaning and purpose of life-nya itu hilang. Apa yang disebut krisis epistemologis, kata Chandra itu dunia barat yang mempercayakan hidupnya hanya pada teknologi, mereka kehilangan makna dan tujuan hidup. Karena teknologi tidak bisa menjawab soal-soal metafisik tadi itu. Maka para filosof pernah bilang, dunia barat mengalami apa yang disebut kerinduan metafisik karena hidupnya dipenuhi oleh soal oleh teknologi tadi itu. Sekarang ditambah lagi kolaborasi antara internet sama komputer tadi itu bukan hanya pemenuhan hidup fisik yang dipenuhi, tapi secara psikologis dan mental itu sudah mulai, walaupun itu sifatnya mungkin pseudo gitu. Sekarang kita misalnya tadi mau cari informasi apa, kita tentang pencet saja ke Google misalnya, langsung diberitahu oleh Google. Kita mau makan apa, GoFood datang langsung apa yang kita butuhkan, dan seterusnya gitu. Jadi kita menjadi sesuatu yang untuk apa lagi kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan fisik saya, dengan pemenuhan mungkin agak psikologis juga di situ gitu. Belum soal rohani. Nah, di era disrupsi teknologi ini gitu, karena disrupsi itu muncul lebih kuat ketika adanya kolaborasi antara komputer sama internet, maka alienasi itu membuat manusia hidup penuh dan tidak merasa lagi teralienasi. Kita sebentar dan sekarang bahkan sudah ada orang yang hidup dalam matriks gitu. Kalau kita lihat film Matrix itu kan semua orang jalan kemana, semua orang bilang, aku sudah tahu siapa Anda. Jalan ke sana, Anda kan ini kan Anda, kami sudah tahu siapa Anda. Karena big data itu sudah merekam siapa dia, sehingga dia mengikut hidupnya itu sudah ada dalam algoritma big data tadi itu. Maka untuk orang-orang tertentu sudah memahami siapa orang-orang besar dan akan besar, siapa orang-orang yang akan menjadi influencer segala macam itu karena sudah ada dalam kantongnya algoritma big data tadi itu. Nah, maka alienasi tadi itu harus betul-betul diusahakan secara serius dan berbarengan. Maka interrelasi rumah, sekolah, dan lingkungan itu menjadi sangat penting di era ini. Jika tidak, kita akan menghadapi generasi-generasi zombie. Kalau alienasi, dia masih mengalami satu ketidakbahagiaan hidupnya. Tapi kalau di era disrupsi ini, dia sudah bukan hanya tidak merasakan kebahagiaan dan tidak merasakan siapa lagi, tapi dia sudah hilang jati dirinya. Dia hilang jati dirinya seperti robot-robot. Matrix itu, contoh film Matrix itu, film Matrix. Dia ada dalam pola tertentu yang kenapa aku harus begini gitu. Dia tidak bisa keluar. Maka dari awal sebelum itu berlalu lebih jauh, kembalikan kepada makna generik, kepada filosofi pendidikan, bahwa pendidikan adalah menjadikan dia manusia yang otentik,
menjadikan dia manusia yang memiliki kemampuan yang memang kemampuan itu berasal dari dalam dirinya, dan itu artinya anak-anak sedang kita arahkan menjadi learning to be yourself. Kira-kira itu Mas Uji. Oke. Terima kasih Pak Nafis. Pertanyaan yang kedua ini dari Lelang Wayan Zen. Apakah pasca COVID ada semacam transformasi pendidikan? Ini kan mengkhawatirkan juga situasinya. Ya. Saya kira tentu. Jadi misalnya gini, ini kan tradisi kita hari ini daring ini, kan pada saat tidak ada era wabah begini kan tidak tertuntut melakukan kayak gini. Gitu. Tapi sekarang baru berapa bulan, 2 atau 3 bulan jalan ini, kita sudah mulai nyaman nih. Saya, Mas Rozi di kamar, di ruang kerjanya, gitu bisa berdiskusi dengan siapapun di seluruh tempat orang yang menyaksikan lewat IG Live Cak Nur Society ini. Itu artinya apa? Gitu. Nanti mungkin akan mengurangi misalnya luring. Jadi pertemuan face to face itu akan terkurangi karena mungkin dalam beberapa hal misalnya daring tadi sekarang ini akan lebih banyak manfaatnya, karena apalagi misalnya sekarang ini kita berangkat dari rumah ke sekolah bukan soal jauh tapi soal waktu, jaraknya dekat, untuk sampai ke sana kan bisa berjam-jam karena macet gitu. Jadi maka aspek touring yang sekarang sudah mulai mentradisi itu bisa mulai dipakai. Jadi transformasi itu aja udah mulai kelihatan. Transformasi lain yang sifatnya lebih psikis misalnya banyak, psikis dan bahkan fisik gitu. Jadi nanti kalau dulu misalnya anak-anak kita ajarkan wash your hand gitu kan. Terus sekarang kan dipaksa gitu, bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa bahkan kita menjadi agak paranoid dikit gitu. Kalau habis megang sesuatu apa kayaknya nggak enak kalau nggak cuci tangan pakai sabun gitu. Nah itu aja sudah satu transformasi yang baik dari dunia kesehatan, dunia pendidikan. Jadi memang kita ambil banyak hikmah di dalam wabah COVID-19 ini, karena kita kemudian menjadi terpaksa. Kan untuk baik itu tidak penting terpaksa tidak terpaksa. Mau terpaksa mau tidak terpaksa untuk baik nggak apa-apa. Gitu. Cuma nanti beda nanti situasinya. Karena kalau terpaksa itu kan di situ ada unsur sedikit kesenangan, sedikit kurang kebahagiaan. Tapi kalau sukarela dia akan bahagia. Tapi nilai akhirnya sama dengan orang senyum, kata para ahli psikologi itu, orang senyum itu dipaksa hasilnya sama. Maka orang Jepang itu ketika saya masuk ke kapal Fujimaru sebagai hadiah dari menjadi foster parents untuk mahasiswa Asia itu, semua awak kapalis itu ketemu siapapun dia senyum. Saya betul-betul merasa ini bagus sekali gitu. Lalu saya ketemu kaptennya, saya tanya, ini Cap, saya bilang kenapa anak buah Anda itu setiap ketemu siapapun gitu dia selalu senyum. Apa kata kaptennya? Saya paksa dia senyum, Pak. Jadi kalau dia tidak senyum gajinya nggak saya naikin. Jadi dipaksa untuk senyum dan saya riset langsung melalui internet tentu. Jadi katanya senyum itu kan membuat berbagai macam cairan dalam tubuh kita, endorfin dan sebagainya itu keluar sehingga membuat kita wajahnya cerah, membuat kita bahagia. Dan itu sama orang yang dipaksa sama orang yang tidak dipaksa. Jadi senyum itu boleh kalau perlu kepada anak kecil kita agak paksa aja supaya lebih banyak senyum. Kalau orang dewasa kan harus memilih sendiri. Nah, kembali ke ke pertanyaan tadi itu, transformasi pendidikan. Ya, bahwa wabah COVID-19 ini transformasi dari dunia pendidikan begitu banyak. Karena itu, ini kan wabah COVID ini bagian dari disrupsi teknologi karena dia ada di dalam runtuhnya ekologi. Jadi keruntuhan ekologi ini itu melahirkan berbagai macam wabah, berbagai macam musibah dan sebagainya. Maka gitu, ini semua membuat kita memikirkan ulang tentang apa cara kita mengajar, tentang apa cara kita mendidik, tentang apa cara kita melakukan pendekatannya. Yang kemana saya bilang perlu redefinisi visi, redefinisi misi, bahkan redefinisi pelajaran. Apakah pelajaran-pelajaran ini kalau ini 100% dan isinya banyak, antara misalnya pelajaran-pelajaran teknis
pelajaran matematik dan sebagainya, sama pelajaran-pelajaran yang tadi saya bilang bersifat kehidupan, mana yang lebih penting sekarang ini? Nah, kalau dulu pelajaran kehidupan bahkan guru nggak sempat mengajarkannya pada saat mengajarkan matematik karena mengejar target, sekarang sudah tidak zaman lagi. Sekarang harus lebih mementingkan pelajaran kehidupan daripada pelajaran-pelajaran teknis, karena pelajaran-pelajaran teknis mudah untuk dikejar, mudah untuk dicapai dengan metode-metode yang lebih canggih, lebih mudah itu sekarang. Apalagi sumber daya begitu banyak. Tapi pelajaran kehidupan takes time. Ya. Kita harus mulai dari anak sedini mungkin, yang kata para ahli kejiwaan, ahli ilmu jiwa, harus mulai dari 0 tahun sampai minimal 7 tahun pertama. Karena 0 sampai 7 tahun itulah satu periode membentuk siapa anak, sehingga kedepannya seumur hidup akan menjadi pengasuhan di umur 0 sampai 7 tahun itu. Saya kira itu Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ini ada lagi dari Tabrani Marzuki. Untuk menghadapi kemajuan teknologi tersebut, sebaiknya pada level mana diterapkan sistem pendidikan kita? Selanjutnya, bagaimana kesiapan pemerintah kita saat ini untuk menghadapi tantangan disrupsi tadi? Ya, ini pertanyaan mirip dengan yang kemarin ya. Jadi gini, saya ingin ulang sedikit bahwa teknologi itu diperlukan kapan saja, di usia kapan saja. Bahkan sekarang kita tahu anak-anak TK, bahkan pra-TK, anak yang belum bisa baca, itu kan sudah mulai menggunakan handphone lewat game, melalui game dan sebagainya. Padahal dia belum bisa baca. Artinya anak sudah mulai menggunakan teknologi itu walaupun dia belum sekolah dan belum bisa baca. Karena itu yang paling penting adalah tadi, anak sejak awal diajarkan siapa dia. Sejak kecil ditanya, kamu mau jadi apa, mau jadi siapa. Mengenai nanti setelah umur 10 tahun berubah, itu tidak masalah. Iya. Anak saya dulu waktu dia TK, saya tanya, kamu mau jadi apa kalau nanti udah besar? Mau jadi robot. Saya bilang, oh good kamu. Karena yang dia tonton kan itu loh, Power Rangers gitu ya. Dulu anak saya sekarang udah kuliah semester akhir kan, gitu yang paling besar. Gitu. Nah, jadi tapi pas kemudian berubah lagi setelah dia mau lulus SMA, kamu mau jadi apa? Berubah lagi. Aku mau jadi programmer. Ah udah, sekarang dia udah kuliah di UI semester akhir, berubah lagi kemana saya tanya. Artinya dia berproses, bermutasi sesuai dengan kapasitas pengetahuannya, dan kita orang tua dan guru menjadi pembimbing, sehingga kita memberikan fasilitas untuk mendukung siapa menjadi yang diinginkan oleh dia dengan berbagai macam sumber daya. Salah satunya adalah teknologi. Karena itu pembinaan jiwanya itu menjadi lebih utama dulu daripada kemudian kita memberikan sumber daya yang bersifatnya teknologi tadi itu. Di sini memang problem terbesar kita di dunia pendidikan, juga apa yang tadi ditanyakan di negara kita. Nggak pernah dibangun. Jadi membangun raga saja, gedung dan sebagainya lah, yang sifatnya fisik. Nah karena itu memang kita harus, beberapa hal sudah mulai terumuskan dalam berbagai macam kurikulum kita. Ada yang namanya nilai-nilai gitu. Dengan kurikulum yang baru ini kan dasarnya nilai, seperti mencontoh sedikit tentang proses atau konsep pendidikan di IB, International Baccalaureate. Indonesia sekarang menerapkan nilai-nilai. Jadi kira-kira yang benar itu kita mau mengajarkan soal kesabaran melalui matematik. Kita sedang mengajarkan bagaimana hidup bersyukur melalui fisika. Kita bagaimana mengajarkan anak hidup yang bisa mengabdi kepada Tuhan dengan baik dengan cara mengajarkan biologi. Jadi semua dasar yang tujuan utama itu tujuan hidup, bukan pemahaman terhadap biologinya yang penting gitu. Walaupun itu penting juga, tapi yang lebih utama adalah pemahaman bahwa oh ternyata saya ini makhluk hidup yang dulu saya tidak tahu dari mana, tapi saya sekarang ini kalau saya mati akan kemana saya? Karena semua makhluk hidup itu akan mati dan akan kembali kemana. Nah, itu biologi misalnya menjelaskan tujuan-tujuan hidup tadi itu. Nah, maka teknologi menjadi sangat efektif kepada orang-orang yang sudah jelas tujuan hidup dan definisi siapa dirinya tadi itu.
Nah, kalau itu belum, saya kira Nur pernah bilang banyak sekali sekarang ini internet, apa namanya, smartphone gitu ya, seperti granat di anak usia 3 tahun. Dia belum bisa menggunakan dengan baik, dia bawa kemana-mana, pada waktunya dia meledak di tangan dia. Gitu Mas Rozi. Oke. Ini sudah jam 4.46, tapi ada satu lagi pertanyaan Pak Nafis, sambil terakhir ya nanti. Ini soal dari Mas Darwin Tony. Mohon berbagi pengalaman untuk meluruskan kembali seorang anak yang sudah terpapar paham fundamentalisme agama, agar dia menjadi open-minded, menerima pluralitas sebagai fakta sehari-hari. Ya, ini menarik nih. Saya pernah belajar soal ilmu coaching. Saya menjadi coach gitu ya. Kalau dari sisi pengalaman saya, memang yang paling baik gitu, untuk menghadapi anak-anak yang sudah terpapar radikalisme, fundamentalisme, dan intoleransi itu melalui coaching. Coaching itu sama dengan konsepnya dengan pendidikan, to fill out, dia menggali dia. Menggali. Jadi pertama kita dengarkan dulu logika-logika, filosofi-filosofi, pemikiran-pemikiran yang menjadi anutan dia. Jangan kita hajar dulu, jangan kita patahkan dan jangan kita salahkan dulu. Karena kita tahu seorang fundamentalis, seorang yang radikalis itu kan internal map-nya itu sempit ya. Jadi kita ada dua kan dalam kehidupan kita, ada teritori itu dunia nyata yang sebenarnya di luar diri kita, lalu ada map, internal map yang ada di otak kecil kita, yang ada di otak kecil. Nah dia seorang yang radikalis dan sebagai yang jenisnya tadi itu, dia melihat teritorinya itu belum lengkap, dia baru hanya sebagian saja, atau dia mendelete teritori lapangan yang sebenarnya tadi itu, dia delete sesuai dengan keinginan yang keinginan itu berasal dari orang lain mempengaruhi dia, sehingga yang tidak penting dia delete. Kan kita sekarang menjadi tahu sesuatu itu kan tidak harus lengkap. Misalnya soal pulpen saja, soal pulpen. Saya delete yang ada dalam pulpen itu yang nggak saya butuhkan. Kalau saya seorang dosen, saya cukup tanya, pulpen ini masih bisa dipakai nggak untuk menulis? Masih Pak, cukup buat saya. Saya delete itu, pulpen ini terbuat dari apa, itu saya delete. Ada proses deletion dia. Gitu. Maka yang harus kita lakukan secara singkat, anak-anak yang sudah terpapar atau orang yang sudah terpapar tadi itu adalah kita tidak menyalahkan, tapi kita mendengarkan, memfasilitasi, lalu beberapa hal kemudian kita kritisi dengan cara berpikirnya tadi itu dengan cara wise, dan kemudian setelah itu kita perluas internal map dia. Jangan seperti orang buta melihat gajah gitu. Nah, orang yang terpapar tadi itu sama dengan penyakit orang buta melihat gajah, yang dia lihat hanya belalainya saja gitu. Nah, padahal kehidupan ini begitu luas gitu. Itu perlu dibenturkan dengan kehidupan yang senyatanya, bahwa apakah memang kita bisa hidup sendiri? Baju yang kamu pakai ini siapa yang buat? Peci yang kamu pakai ini siapa yang buat? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak toleran terhadap eksistensi orang-orang lain yang berbeda dengan kita, maka itu intinya adalah kita menolak kehidupan itu sendiri. Itu di akhir kesimpulannya. Untuk pertanyaan tadi. Saya kira itu Mas Rozi. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ada banyak sekali wawasan baru yang saya kira buat saya pribadi dan mungkin teman-teman para guru dan penggiat pendidikan yang kebetulan menonton pada sore ini, saya kira banyak hal yang bisa diambil. Jadi terima kasih sekali lagi atas pencerahan pada sore hari ini. Kita akan kembali lagi di jam yang sama esok hari. Teman-teman, mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Tadi ada satu lagi yang belum dijawab, jadi saya mohon maaf karena waktunya sudah habis juga. Mungkin kita bisa bertanya di lain kesempatan dengan format yang agak berbeda. Nanti Pak Nafis juga masih akan tetap jadi narasumber kita. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung di akun Instagram ini. Pak Nafis terutama terima kasih atas pencerahan pada hari ini. Kita akan kembali besok sore. Saya belum mungkin nanti saya informasikan di akun ini untuk narasumber berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.